Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya bisa berkah yang berkah keluarga dan semuanya kedua dari masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2021, di saat penempatan pekerjaan di Cirebon, terbayang untuk anak dan istri itu pindah ke Cirebon, menetap dan sekolah di Cirebon. Menjadi perdebatan karena istri dan anak itu keberatan. Karena saat itu saya berpikir harus. Jadi cenderung saya pastikan pindah. Tapi percayalah, yang baik menurut kita itu belum tentu baik di kemudian waktu untuk kita. Sering dipakikan di rumah sakit sambil menunggu teman yang cek kesehatan. Dari keisengan melihat iklan rumah dikontrakkan, dalam waktu sekejap rencana pindah rumah ke Cirebon itu berubah. Walau alam bisawab, demi Allah, ada dorongan seolah membisiki, nggak usah ke Cirebon, ambil kontrakan di situ di Semarang. Tiba-tiba termotivasi untuk hubungi pemilik. Nah, di tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11 kami pindah. Belakang persis itu musola, depan itu masjid, di belakang rumah itu ada halaman kosong. Gak pernah menyangka tanah yang kosong itulah yang Allah jadikan rezeki. Saya gak pernah tahu bahwa rencana ngontrak di Semarang itu ternyata skenario Allah yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena setelah kami tempati, di kemudian waktu, saya menemani atasan berangkat ke kantor Surabaya. Dalam perjalanan itu, dia menyampaikan kita itu ada gambaran untuk pekerjaan di Semarang. Saat masih di Cirebon, ada obrolan dari pemilik laundry saat di mes. Ini untuk pembayarannya dibuat seminggu sekali nggak apa-apa. Saya hanya jawab, apa bedanya bayar sekarang sama bayar besok? Toh nominalnya juga tetap sama kan? Tidak berubah kan? Iya Pak. Tapi gimana kalau misalnya kamu habis kerja terus dibayar? Kamu senang atau tidak? Dia jawab, nggih seneng Pak. Nah, itulah yang saya cari. Jadi di saat kamu pulang dengan kondisi pegang uang, pekerjaan kamu sudah dibayar, kamu kondisi senang. Aku yakin kalau kamu senang, di kemudian waktu Allah akan berikan rasa senang itu ke saya. Dan gak nyangka di Semarang itulah terjadi. Ini jeda saya apa ini? Atasan saya itu menyampaikan, kamu gak perlu ke office, cukup antar jemput karyawan dan ngurusi mes. Jadi di pekerjaan luar. Ada sebuah catatan yang ada dalam kalimat yang tampak jelas di tulisan itu. 3 tahun kemungkinan di sini. Sedangkan perkiraan dan estimasi sekitar 8 bulan selesai. Kalimat 3 tahun itulah yang terpampang di tulisan itu dalam hati saya berdoa. Ya Allah, kalau memang itu menjadi rezeki buat saya, jadikanlah 3 tahun itu nyata ya Rob. Dan gak nyangka, siapa yang pernah menduga, walaupun hanya tulisan, gak cuma 3 tahun, tapi lebih. Beberapa hal yang ternyata Allah persiapkan tapi tidak pernah terlintas dalam pikiran. Kontrakan rumah. Yang kedua, mencari mes. Hampir rata-rata di semua proyek yang saya dampingi, cuma di Semarang, mes itu ada malah dicarikan atasan. Dan uniknya itu lebih dekat dengan kontrakan.
laundry. Gara-gara ada pakaian teman dari laundry yang tidak kembali setelah saya tanyakan ke pemilik laundry, terpaksa laundry itu saya urusi. Uang makan, artinya kan saya tidak makan di mes ya, karena saya tidak di kantor. Jadi uang makan itu saya cairkan. Gagalnya pemberangkatan ke Gorontalo, Sulawesi. Begitu transit di Makassar, karena regulasinya harus turun dari pesawat dan ganti tiket, tapi apa yang terjadi kemudian terlambat, terjebak di antrian, yang pada akhirnya kami diminta pulang ke Surabaya. Di Surabaya sendiri itu sudah disiapkan tiket untuk pemberangkatan tanggal 10, dan uniknya tanggal 9 itu dibatalkan oleh maskapai. Jadi 2 kali berturut-turut itu bisa dikatakan saya bisa memastikan bahwa itu bukan rezeki saya. Walaupun gagal berangkat ke Sulawesi, meskipun penempatan saya itu di Semarang, saya menebus dengan berangkat ke Medan. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan saya di sana, lalu kemudian kembali ke Semarang. 2024 adalah puncak pengurangan sebagian tim atas permintaan perusahaan klien. Dari total 20-an berkurang secara bertahap hingga tersisa tinggal 5 orang plus 1 termasuk saya. Harusnya demi efisiensi saya termasuk bagian untuk pengurangan. Bahkan saya sempat mengajukan diri ke manajemen, andai kata dikurangi saya siap. Tapi apa yang terjadi? Hingga pekerjaan selesai, tidak ada proses yang pada akhirnya saya tetap mendampingi sampai pekerjaan selesai hingga 2025 dengan kondisi pengangguran tapi gajian. Bayangkan, bos mana yang masih mau menggaji orang yang hampir setahun di rumah karena aktivitasnya cuma ke mes sambil dan antar laundry, bersih-bersih, terus pulang. Nah, hampir rata-rata karyawan, andai karyawan belum ada penempatan proyek, mereka diminta standby atau menunggu di rumah sampai ada informasi dan kepastian. Bagaimana dengan saya? Saya itu menunggu di rumah dengan status penempatan kerja. Dan uniknya, nggak cuma gaji yang full, setiap hari masih dapat uang, baik uang makan maupun laundry. Di setiap tanggal 11 dapat uang rental. Di saat teman-teman menunggu di rumah dengan nominal uang kebijakan, justru saya itu di rumah dengan nominal penghasilan di atas gaji. Jadi tidak cuma perusahaan yang punya masa keemasan, saya juga merasakan masa keemasan. Bos mana yang masih menggunakan rasanya untuk tetap mempertahankan dan memberikan hasil pada karyawan dengan kondisi karyawan itu pengangguran dengan status penempatan kerja di rumah itu masih dapat 15 juta. Hasilnya besar, tapi selama 3 tahun uniknya tidak punya tabungan. Aneh kan? Hanya untuk duniawi sebagai pembuktian pembiayaan call 1 transaksi dengan keuangan itu saya lakukan. Jadi sejak awal 2022 administrasi kependudukan itu saya ubah ke alamat baru. Hampir rata-rata pengajuan itu di ACC, tapi dari pengajuan itu rata-rata pelunasan itu saya percepat, jadi jauh sebelum jatuh tempo. Terlepas nggak punya tabungan, tetap saya syukuri karena masih bisa memberikan manfaat. Justru yang nggak pernah transaksi dengan keuangan di saat awal di Jawa itu, walaupun cuma beberapa bulan, malah punya tabungan, padahal cuma gaji. Nggak ada rental, nggak ada uang makan, nggak ada laundry, tapi bisa nabung. Aneh kan? Nah itulah yang namanya keberkahan. Tapi percayalah, di balik indahnya yang saya ceritakan itu sebetulnya ada banyak susah yang belum disampaikan. Dulu waktu ditawari teman sekolah ke Sumatera pertama kali itu alasannya cuma satu. Megone kowe iki gelem rekoso, kamu mau susah. Gara-gara diminta ke Cilegon antar dokumen dan buah matwa 5 dus. Satu dusnya cukup besar juga. Jadi harusnya disuruh naik bis, tapi malah naik motor. Berangkat itu dari Semarang itu habis subuh, tapi baru nyampe jalan kabari nenek meninggal. Jadi ke desa dulu, jadi tidak ikut antar ke pemakaman. Itu langsung ke Jepara. Jepara nyampe itu sore buat ambil dokumen dan buah matwa itu 5 dus itu. Saat itu kan saya tanya, itu diadakan berapa nih transportasi? 500.000. Nah, saya bilang nggak usah ada laporan-laporan ya, yang ada desa sudah di rezekiku lah. Jadi saya buat kesepakatan biar halal. Buah matwa saya naikkan ke jok motor. Itu yang membuat dia mencang-mencang, numpak bis yo penak.
tinggal turun malah cari yang susah. Sekarang lah, kurang lebih seperti itulah. Ya karena dia tahu karakter saya lebih cenderung percaya pada diri saya sendiri. Ya akhirnya dibiarkan, walaupun sebenarnya saya paham karena maksud dia itu kan supaya saya itu lebih aman, lebih nyaman di perjalanan, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau naik motor itu kondisi itu kan waktu itu berangkatnya serang nggak langsung malam. Tentu itu kan riskan kalau dalam perjalanan bawa motor lagi. Jadi dianggap nekat saat itu. Tapi memang saat itu tidak saya sampaikan alasannya. Dalam hati, ya Allah lindungi saya dalam perjalanan. Berikan keselamatan karena aku niatkan ambil rezeki ini, aku ambil itu karenamu. Ya intinya itu tetap biar dinilai Allah. Dalam kondisi mungkin itu dianggap susah sama orang. Ya memang saya rasakan ya seperti itu. Bisa dikatakan tuh 40 jam sejak saya keluar dari rumah terus ke desa Jepara sampai ke Cilegon, saya perjalanan pulang sampai benar-benar saya nggak kuat. 40 jam itu naik motor itu nggak tidur, nggak ada yang namanya istirahat tidur sebentar. Yang ada itu sholat, isi bensin, makan langsung jalan, hanya untuk berharap dapat sisa uang transportasi lebih dengan anggaran naik bis. Ya buat istri dan susu anak. Jadi bisa benar-benar menikmati istirahat walaupun cuma duduk sebentar itu di saat sudah menyerahkan buah dan menyerahkan dokumen itu udah membuat lega banget. Ketemu sama konsultan proyeknya itu karena dokumen-dokumen itu kan sebelumnya yang tanda tangan dia. Diajak ngobrol, tanya naik apa, saya jawab naik motor. Kaget dia, kenapa nggak naik bus ya? Saya jawab kalau naik motor, kalau misalnya di jalan saya was-was. Dalam arti kan saya nyebut subhanallah. Nah kayak gitu Allah itu seneng. Kalau naik bis paling saya tidur. Saya lupa detailnya, yang pasti memang ada komunikasi seperti itu. Nggak mungkin juga saya alasan biar dapat sisa buat beli sesuatu, kan nggak semelo itu juga kan. Ya saat itu masih susah. 10.000 bagi saya itu sangat berarti karena nambah sedikit itu bisa belikan sesuatu yang 150 gram itu yang paling kecil, walaupun cuma untuk 1 atau 2 hari. Makanya dulu sedikit tapi pasti itu lebih baik daripada banyak tapi menanti. Nah siapa konsultan itu? Dialah yang Allah tunjuk untuk memberikan rezeki ke saya atas munajat yang pernah saya sampaikan. Ya yang jadi bos saya sekarang itu. Luar biasa itu Allah kalau sudah menunjuk pada siapa rezeki yang Allah titipkan untuk saya. Kemudian waktu begitu ada pekerjaan, alhamdulillah. Yang pada akhirnya cerita itu kan berlanjut hingga sampai di Semarang. Di bulan 9 pada akhirnya kontrak perusahaan itu selesai. Ada 9 proyek di mana saya ada di dalamnya. Cerita ini semakin lengkap di saat di bulan 10 itu Allah berikan puncak keemasan. Tanpa uang bisa mengumrohkan ibu. Selesainya pekerjaan di Semarang itu saya mengajukan ke pimpinan untuk saya menutup momentum yang tepat di mana saya harus mengundurkan diri secara administrasi. Pensiun. Kenapa saya pakai kata pensiun? Yang namanya pensiun itu pengabdian maksimal di satu tempat kerja. Kenapa saya begitu terbuka dan apa adanya cerita gaji dan penghasilan? Padahal itu sebenarnya hal sensitif dan tidak ideal untuk disampaikan. Karena saya sadar pemahaman dan ilmu agama saya itu rendah, lemah. Jadi kalau orang Jawa itu ada istilah jarkoni, iso ngajari gak iso nglakoni. Bisa mengajarkan tapi tidak bisa mempraktekkan. Nah, saya lebih suka bercerita dengan hal yang sudah terjadi dari apa yang saya alami, hal yang nyata, tanpa saya harus mengajarkan. Dan saya akan kembalikan untuk siapapun mengambil gambaran dan hikmah dari yang ada. Gaji penghasilan hanyalah angka. Karena la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongannya. Itu hanya hasil bagi bagian bukti dari tawakal Allah, bertawakal kepada Allah, berpasrah dari usaha dan ikhtiar sebagai bagian dari proses karena Allah. Setelah mengawali dan melibatkan Allah dalam kehidupan dengan bismillah, dengan menyebut Allah. Jadi
Jadi apa yang mau dipamerkan? Hanya pamer salah satu sifat Allah. Allah itu maha berkehendak, apapun bisa terjadi. Saya tutup dengan apa yang sudah Allah beri. Saya harus melepaskan nyaman untuk mengawali cerita dari awal lagi. Walau alam, sesudahnya apakah menjadi cerita, apakah menjadi berita, atau apakah menjadi derita, saya tidak akan pernah mengetahui. Yang saya ketahui, sesungguhnya Allah selalu bersama hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya.